Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Natasha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena yang menggemparkan dunia akhir-akhir ini, tidak terkecuali di Indonesia, yang kita sendiri ketahui yaitu wabah virus corona, atau bisa kita sebut juga sebagai virus COVID-19. Virus ini awalnya berasal dari kota Wuhan yang berada di Cina, dan akhirnya menyebar ke beberapa negara hingga ratusan negara, termasuk Indonesia. Ketika virus Wuhan ini masuk ke Indonesia, hal ini sangat menggemparkan para masyarakat di Indonesia tentunya. Masyarakat langsung melakukan panic buying, yaitu membeli segala sesuatu kebutuhan secara berlebihan. Hal ini merupakan tindakan yang sangat egois. Mengapa? Dengan mereka membeli sebanyak itu, minimarket atau supermarket akan kehabisan stok. Dan orang-orang yang sangat membutuhkan mungkin saat itu, atau mungkin ada yang sedang sakit, tidak bisa membelinya, tidak kebagian. Dan juga pada saat berita itu masuk dan virus itu masuk ke Indonesia tentunya, harga masker dan hand sanitizer melonjak pesat. Harga masker yang satu kotak biasanya 50.000 sekarang bisa dijual 1 jutaan, dan hand sanitizer juga seperti itu. Perilaku ini sangatlah tidak baik. Kenapa? Jika ada yang benar-benar tidak mampu, tidak bisa membeli masker, tapi ternyata ia terkena virus corona, ia tidak dapat membeli masker itu, maka orang-orang di sekitarnya juga akan terinfeksi. Mengapa para pedagang masker atau hand sanitizer tidak mencoba untuk mendapatkan profit melalui memproduksi lebih banyak lagi? Bukankah itu lebih baik daripada menaikkan harga setinggi-tingginya? Dan juga bisa kita lihat di saat wabah ini melanda Indonesia, bisa terlihat keegoisan masyarakat Indonesia. Walau tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Mereka bisa bertengkar untuk membeli sesuatu, mereka bisa tidak peduli dengan sesama, yaitu tadi menjual dengan harga yang sangat-sangat tinggi tanpa mempedulikan kesusahan orang-orang lainnya. Pada tanggal 16 Maret, orang yang dinyatakan terinfeksi virus corona makin banyak di Indonesia. Dan pada hari ini pun tanggal 30 Maret, sudah 1.414 orang yang terinfeksi virus corona, dan sudah 122 orang yang meninggal, dan ada 72 orang juga yang sembuh. Karena sekian banyak sudah orang yang terinfeksi virus corona, maka pemerintah pada tanggal 16 Maret menghimbau para masyarakat untuk tetap berada di rumah, yaitu dengan istilah work from home, di mana kita bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, sehingga kampus-kampus atau enggak sekolah-sekolah SMP, SD, SMA itu meliburkan mahasiswanya atau muridnya dan menyuruh mereka untuk belajar di rumah. Belajar di rumah bukan berarti seperti liburan biasa, tetapi tetap kuliah online, mengerjakan tugas online, tes online. Dan itu juga berlaku bagi orang-orang yang bekerja. Tidak semua orang kantoran bisa bekerja dari rumah. Juga ada orang-orang yang dituntut untuk tetap pergi ke kantor setiap harinya. Dan itu merupakan resiko bagi orang-orang yang pergi ke kantor. Setelah pemerintah mengeluarkan himbauan ini, tentu masyarakat lebih panik sehingga mereka lebih menyetok kebutuhan mereka. Memang itu tidaklah salah, tetapi yang benar adalah menyetok kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, secukupnya, tidak secara berlebihan. Hal ini yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, sehingga para supermarket, para minimarket, semua stoknya habis. Bisa dilihat, mungkin ini juga berita luar negeri, ada para lansia yang mau membeli kebutuhan tetapi tidak ada di minimarket. Betapa kasihannya mereka tidak bisa membeli apa yang mereka butuhkan, apalagi orang yang sakit. Tapi warga Indonesia tidak membiarkan hal itu terjadi. Maksudnya apa? Tidak semua warga Indonesia melakukan hal itu. Ada juga warga Indonesia yang berusaha untuk
meminimalisir perilaku itu seperti selebgram, artis-artis melalui segala media sosial, termasuk Bapak Presiden kita yaitu Jokowi. Bapak Jokowi memberikan himbauan-himbauan melalui Instagramnya seperti cuci tangan, tidak perlu pakai hand sanitizer, yang penting rajin-rajin cuci tangan. Dan yang pakai masker pun dianjurkan yang sakit. Ya. Dan kita juga dihimbau untuk berjauhan satu sama lain berjarak 1 meter. Nah, ini juga membawa kesadaran masyarakat untuk tidak menimbun masker atau hand sanitizer. Nah, karena ada hal-hal seperti perilaku masyarakat yang menimbun masker, menimbun hand sanitizer, makanya pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melarang penimbunan. Ini pun berdampak besar bagi Indonesia sehingga barang-barang yang ada di minimarket tidak habis lagi seperti dulu. Dan juga, apa sih yang dilakukan oleh selebgram, artis-artis? Mereka menggalang dana, donasi. Mereka membuka tempat donasi di kitabisa.com. Dan mereka, beberapa artis, ada yang konser online, sehingga mereka bisa menggalang dana untuk membantu segala hal yang berhubungan dengan virus corona. Dan juga apa yang dilakukan oleh influencer-influencer di Instagram? Mereka menghimbau para netizen untuk melakukan kebaikan, seperti contohnya yang sedang trending yaitu kita pesan GoFood atau GrabFood tapi makanannya kita berikan kepada drivernya. Itu merupakan hal yang baik, mengingat GrabFood dan GoFood juga pekerjaannya juga penghasilannya berkurang karena akibat wabah virus corona. Di sini kita bisa melihat tidak semua masyarakat Indonesia egois, tetapi mereka juga ada yang peduli terhadap sesama, dan juga sekarang meskipun masker itu langka sekarang, tetapi juga ada orang-orang yang membagikan masker secara gratis bagi yang membutuhkan. Apa sih yang kita bisa lakukan di saat virus corona seperti ini? Janganlah kita keluar rumah. Kita harus stay di rumah, mengerjakan segala sesuatu di rumah agar kita bisa memutus rantai virus corona. Nah, seperti yang saya mau bilang juga, tidak semua orang stay di rumah. Banyak orang yang tetap egois dan pergi keluar rumah meskipun kepentingannya bisa dibilang tidak penting. Seperti mereka mau nongkrong di luar, mau olahraga bareng di luar. Itu merupakan hal yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Karena kita tidak tahu apakah teman kita itu terkena virus corona, apakah mereka karier, kita tidak tahu. Makanya lebih baik kita mengikuti himbauan pemerintah. Dan itu juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama dan cara kita masing-masing untuk menyelamatkan dunia. Juga akhir-akhirnya ada berita yang sungguh mencengangkan, yaitu ada 2 orang yang pergi ke minimarket menggunakan APD, alat perlindungan diri, di mana itu merupakan sangat-sangat langka bagi Indonesia, karena Indonesia membutuhkan APD bagi tenaga medis supaya bisa merawat pasien yang terinfeksi virus corona. Sedangkan orang-orang ini menggunakan APD untuk pergi ke minimarket atau supermarket. Hal itu sungguh amat sangat tidak disarankan. Karena Indonesia sangat membutuhkan APD, Indonesia sedang kekurangan APD. Sebaiknya kita tidak membeli segala sesuatu yang sedang dibutuhkan oleh tenaga medis saat ini. Dan itu merupakan sikap kita untuk mementingkan kepentingan umum. Seperti sarung tangan medis, itu jangan kita beli untuk pergi-pergi keluar. Memang kita bagus untuk misalnya kita pergi ke ATM, kita pakai sarung tangan. Tetapi jangan beli sarung tangan untuk medis, karena itu sangat diperlukan oleh para tenaga medis. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Teman-teman jangan lupa untuk tetap berada di rumah, jangan pergi keluar-keluar sebelum virus corona ini benar-benar hilang. Dengan kita tetap stay at home dan work from home, itu akan memutus rantai penyebaran virus corona. Dan itu adalah bentuk dari kita untuk berkontribusi dalam menyelamatkan dunia. Terima kasih telah menonton. Bye.